Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam komunikasi ada beberapa yang saya selalu ingat. Yang pertama adalah cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat marah. Ya. Memang sulit, buat saya sendiri sulit. Cepat mendengar, saya lebih suka bicara sebetulnya. Tapi dikatakan yang selalu saya ingat, cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Nah, itu karakter saya karakter dominan. Jadi saya lebih suka sebetulnya marah-marah kalau ada hal yang tidak beres. Saya saksinya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sehubungan dengan komunikasi ini. Yang pertama adalah hormati pendapat pasangan kita. Ya, betul. Kita mesti belajar menghormati pendapat dari pasangan kita. Jangan sedang pasangan kita lagi berbicara, kita nggak bisa seperti itu, harusnya seperti ini. Nggak, belajar untuk kita menghormati. Saya orang yang dulunya sangat tidak bisa menghormati akan pendapat dari pasangan. Saya saksinya. Iya, yang pokoknya saya saksinya lah, makanya pokoknya saya saksinya. Itu betul. Ya. Itu betul. Jadi kita harus belajar menghormati pasangan kita, pendapatnya. Kadang-kadang memang tidak sesuai dengan pendapat kita atau tidak sesuai dengan pemikiran kita yang kita pikir jauh lebih baik. Tapi kita belajar menghormati pendapat pasangan kita. Itu hal yang pertama. Keluarga itu bukan pengadilan, bukan mencari salah benar. Ya, itu hanya pendapat, semuanya bisa benar. Ya, silakan. Hal yang kedua, jangan mentertawakan akan pasangan kita. Apa yang disampaikan oleh pasangan kita, jangan kita mentertawakan atau malah sinis. Mertertawakan sambil merendahkan. Itu ya. Tertawa sinis ya, jangan sambil sinis. Karena pasangan kita akan merasa kalau kita tidak menghargai. Kita mesti belajar juga. Apakah kita juga mau kalau diperlakukan seperti itu? Pasti kita tidak mau. Ingat, walaupun kelihatannya sepele, tapi jangan merendahkan, jangan mentertawakan gitu ya. Itu hal yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jangan belajar untuk menghargai pendapat dari pasangan kita. Hal yang kedua, jangan merendahkan pasangan kita. Hal yang ketiga adalah belajar berkompromi dan saling memaafkan jika ada sesuatu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau pertengkaran. Betul. Belajar untuk saling memaafkan. Belajar untuk berkompromi. Karena tujuan kita sebetulnya sebagai pasangan suami istri itu sama. Jangan kita mau menang sendiri itu tidak ada di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita mesti tahu dan mesti kita ingat tujuan kita itu sama. Jadi belajar kita itu untuk menyelesaikan segala sesuatu, berkompromi satu dengan yang lain. Ya. Hal yang keempat ya, jangan meninggikan suara atau berteriak. Saya itu kalau berbicara seperti ini aja kan saya tinggi suaranya, nadanya itu tinggi. Nadanya tinggi walaupun sebenarnya saya nggak marah. Menjengkelkan. Gitu. Halo. Menjengkelkan. Ya. Belajarlah lebih halus. Belajarlah lebih halus. Coba saya akan belajar. Oke. Kita tunggu ya. Jadi saya itu jangan meninggikan nada. Kalau istri lagi nada tinggi, suami jangan juga nada tinggi. Kepancing. Kadang-kadang kepancing ya. Kadang-kadang kepancing. Ngakuan kan. Akhirnya tidak akan, kalau apalagi ngomong sama-sama nada tinggi, nggak akan dengar gitu. Suami ngomong apa, istri ngomong apa, nggak akan dengar gitu ya. Jadi belajar untuk kita saling mendengarkan, belajar intonasi, tonnya itu direndahkan. Rendah aja, rendah. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Itu hal yang keempat ya. 4 benar ya? Ya, 4. Hal yang kelima, berpikir dahulu sebelum kita berbicara. Seperti yang Pak Yus tadi sampaikan, mungkin hanya perbedaan kata ya Pak Yus tadi sampaikan. Jangan terburu berbicara. Kita jangan introspeksi diri, maksudnya jaga hati kita, karena apa yang kita keluarkan itu yang ada di dalam hati kita. Jadi kita juga kalau mau berbicara berpikir dulu gitu.
berpikir akan banyak hal, melihat sudut pandangnya, melihat waktu yang ada, melihat segala sesuatunya apakah pas gitu ya. Jangan kita berbicara asal asbun juga, itu nggak bisa. Ya, pasangan suami istri kalau mau berkomunikasi dengan baik, jangan belajar asbun. Lihat apa langsung komentar gitu. Kadang-kadang ya kalau pas suasananya lagi guyon sih nggak apa-apa. Tapi kalau suami lagi balik kerja, kita tiba-tiba komentarin wajah kok kayak gitu, jelek banget gitu. Suami pasti marah. Jadi kita mesti belajar untuk berpikir gitu ya, belajar untuk berpikir sebelum kita berbicara. Hal yang terakhir yang mau saya sampaikan, kalau di dalam keluarga kita memiliki anak. Nah, itu hal yang harus kita hati-hati. Nah, karena ketika kita berbicara, ketika kita mungkin bertengkar, anak-anak itu melihat dan itu akan terekam di dalam memorinya mereka. Satu ketika saya itu orang yang cerewet, orang yang bawel, gitu ya. Ya, saya saksinya. Satu ketika teman saya ngomong sama saya nih, anakmu nih, kan anak saya udah besar-besar, anakmu tak tanya kalau mau punya istri kayak siapa, kayak mama gitu. Enggak, aku nggak mau kayak mama. Sebabnya kalau mama tuh kalau marah nakutin. Saya sampai kaget, hah? Jadi itu terekam di dalam memori anak saya gitu. Sejak itu saya belajar untuk saya tidak gampang marah dan tidak gampang bertengkar dengan suami saya. Ingat, ketika kita mau bertengkar dengan pasangan kita, ingat ada orang-orang yang melihat filmnya itu, film pertengkaran kita, yang terutama itu anak-anak kita, dan itu akan menjadi trauma buat mereka, dan mereka menjadi korban. Mungkin kita sudah berdamai, tapi pikiran mereka akan terus teringat-ingat, dan mereka berpikir, aduh kok kayak gini ya, keluarga seperti ini ya, suami kok seperti ini ya, istri kok seperti ini. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam berkomunikasi, di dalam menyampaikan segala sesuatu, karena ada orang-orang, terkhususnya anak-anak kita. Itu ada 6 hal yang saya sampaikan.